Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Marsalia. Saya mahasiswa jurusan bidang teknik informatika. Ikutin terus ya videonya. Oke, langkah pertama adalah membuka aplikasi Oracle VirtualBox, yang dimana tampilan awalnya seperti ini, yang menunjukkan pembuatan mesin virtual. Yang kedua seperti ini. Yang kedua itu adalah mengonfigurasi nama. Jadi melakukan pembuatan VM baru tuh dengan memberikan nama virtual. Pada tahap ini kita juga memasukkan file. Lalu gambar ketiga seperti ini, menentukan kapasitas virtual hard disk yang akan digunakan oleh Proxmox, dan ukuran kapasitas penyimpanan diatur sebesar 20 GB. Baru yang keempat, gambar keempat itu yang seperti gambar 4 itu seperti gambar ini. Ini adalah gambar keempat, pengecekan ringkasan spesifikasi VM. Menampilkan halaman spesifikasi seperti ini. Pertama-tama kita buat VM-nya, nama kalian sendiri. Contoh punya saya, nama saya Ninar. Jadi sebelum dijalankan terlihat konfigurasi sistem seperti base memory. Baru yang gambar kelima, muncul booting menu installer Proxmox. Baru gambar yang keenam, masuklah proses pemuatan sistem. Sistem ini sedang melakukan proses pemuatan driver, mendeteksi perangkat keras virtual. Baru masuklah gambar yang ketujuh, persetujuan end user license agreement, menampilkan halaman perjanjian lisensi. Nah, inilah gambarnya. Baru masuk ke gambar ke-8, pemilihan target hard disk. Pemilihan target penyimpan ini ada di lokasi installing sistem operasi pada bagian target hard disk. Dipastikan instalis mengarah ke hard disk virtual yang telah dibuat sebelumnya. Baru 9, ada pengaturan lokasi dan zona waktu. Nah, jadi yang di sini kalian isi aja asal-asalan, entah mungkin kalian mau isi zona waktu atau lokasi kalian sendiri. Baru yang ke-10 yang ke-10 itu ada pembuatan password, administrator dan Gmail. Jadi masuklah akun kalian di sini, buatlah akun kalian untuk keamanan akses root, yang dimana tahap ini menggunakan kata sandi yang kuat untuk akun administrator serta mengisi alamat Gmail yang valid. Nanti suatu nanti akan berguna. Terus ada gambar yang ke-11, tampilan default, manajemen network configuration. Jadi setelah kalian isi tadi password dan Gmailnya, muncullah gambar layar seperti ini, yang dimana pada tahap awal konfigurasi jaringan di installer Proxmox ini menampilkan alamat IP default bawaan. Bagian ini perlu disesuaikan dengan konfigurasi jaringan yang asli pada komputer host. Baru ada yang ke-12, membuka command prompt untuk cek IP. Untuk memastikan keselarasan segmen jaringan, command prompt pada sistem operasi utama dibuka bukan sembarangan dibuka, dia harus ada perintah ipconfig atau AL diketikkan untuk melihat konfigurasi dan detail kartu jaringan yang aktif. Baru yang ke-13, hasil pengecekan IP jaringan pada host, menampilkan informasi detail adapter nirkabel seperti gambar ini. Nanti dia akan muncul seperti codingan yang terlihat bahwa komputer menggunakan IP segmen, digunakan sebagai acuan pengisian IP di Proxmox. Baru nanti muncullah gambar ini, pengisian konfigurasi jaringan seperti jaringan server Proxmox. Gambar ini dia melakukan penyesuaian
data, data menu manajemen, mengisi gateway dan DNS server sesuai dengan hasil pengecekan network sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya ialah konfigurasi network adapter di VirtualBox. Nah, jadi ini gambarnya kawan-kawan, teman-teman. Langkah selanjutnya ini seperti ini, mengonfigurasi pengaturan jaringan untuk mesin VirtualBox yang mempunyai nama masing-masing. Sebelum dijalankan, klik pada menu network adapter 1, dipastikan opsi enable networknya telah dicentang dengan tipe adapter yang diatur ke BrickGate adapter dan diarahkan ke kartu jaringan hard yang masih aktif, sehingga mesin virtual bisa mendapatkan IP address yang satu segmen dengan jaringan lokal fisik. Baru langkah selanjutnya membuka mesin virtual Proxmox di VirtualBox. Nah, ini teman-teman gambarnya ya, teman-teman, masih kosong. Melakukan inisialisasi awal dengan menjalankan VM Proxmox yang bernama masing-masing melalui aplikasi Oracle VirtualBox. Pada tahap proses ini, layar kosong virtual akan menampilkan kursor berkedip di pojok kiri atas yang menandakan sistem sedang memuat berkas konfigurasi kernel dan bersiap masuk ke tahap startup sistem operasi. Baru langkah selanjutnya proses mounting, volume group, dan pemeriksaan file system. Setiap operasi Proxmox sedang melakukan proses atau pemuatan booting dengan mendeteksi dan mengaktifkan logical volume manager atau LFM. Pada tahap ini sistem juga menjalankan pemeriksaan otomatis sehingga integritas sistem berkas yang menandakan penyimpanan virtual berada dalam kondisi sehat dan siap ke tahap selanjutnya. Lalu ada tampilan halaman, welcome, dan perintah login Proxmox. Nah, setelah proses yang tadi, lakukan proses booting sistem operasi Proxmox secara sempurna. Lalu sistem telah memuat terminal login dan siap menerima input autentikasi kredensial pengguna pada prompt nama masing-masing, contohnya Nimar FBM login. Baru langkah selanjutnya ada autentikasi login dan verifikasi IP address melalui CLI. Melakukan login ke dalam sistem Proxmox masih langkah yang sama. Cuman perbedaannya setelah berhasil masuk ke dalam antarmuka baris perintah, jalankanlah perintah IP A untuk memeriksa detail konfigurasi kartu jaringan berdasarkan hasil keluaran tersebut. Baru langkah selanjutnya mengakses alamat IP Proxmox melalui web browser. Nah, setelah tadi langkah selanjutnya bukalah Chrome atau Google, buka aplikasi Google, cari atau kolom alamat, ketik alamat IP manajemen Proxmox yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu 176.18.70.2.8006. Lalu tekan enter untuk menginisialisasi koneksi ke dashboard web manajemen Proxmox virtual environment. Setelah itu, autentikasi dan login pada web interface Proxmox. Setelah halaman manajemen Proxmox berhasil dibuka, masukkanlah kredensial autentikasi pada kotak dialog Proxmox. Login, isi kolom username dengan root, masukkan kata sandi password yang telah kita bikin tadi, yang telah kalian buat tadi. Dan pastikan bagian realm memilih opsi Linux PAM standar authentication setelah semua data terisi. Klik tombol login dan masukkan dashboard utama.
Lalu dashboard utama Proxmox, VI dan indikasi error pembaruan paket. Nah, setelah berhasil masuk, pengguna arahkan ke dashboard utama tadi. Manajemen Proxmox virtual telah sempurna, telah selesai. Namun pada panel riwayat aktivitas di bagian bawah, sistem mencatat kesan kesalahan error berwarna merah dengan status error comment yang menandakan adanya kendala pada koneksi internet service atau konfigurasi repositori paket bawaan. Nah, itu langkah yang pertama. Baru ada langkah keduanya, yaitu remote server dan perubahan port SSH melalui client. Setelah Proxmox berhasil diakses, pengguna membuka aplikasi Git Bash untuk melakukan koneksi SSH. Baru konfirmasikan autentikasi hotkey SSH. Pengguna harus melakukan inisiasi koneksi remote ke server dengan mengetik perintah SSH root 171.6.184.198 Karena server baru pertama kali dihubungi dari komputer klien, sistem menampilkan peringatan verifikasi identitas hotkey. Pengguna kemudian mengonfirmasi koneksi dengan mengetikkan yes untuk menyimpan fingerprint server ke dalam daftar known host. Lalu selanjutnya ada konfigurasi SSH ke server melalui terminal. Setelah berhasil terhubung, pengguna melakukan akses jarak jauh dan mengonfirmasi autentikasi kunci fingerprint host. Setelah memasukkan kata sandi, sistem menampilkan informasi selanjutnya. Pengguna mengetikkan perintah nano etc sshd config untuk membuka dan menyunting file konfigurasi utama layanan SSH pada server. Baru ini tampilan, ada gambar tampilan. Ini ada gambar. Ini langkah tampilan konfigurasi SSH Daemon. Tampilan tersebut membuka file. Di bagian ini pengguna dapat mengatur berbagai parameter keamanan, seperti mengubah port, default, server, mengatur autentikasi login pengguna root, serta mengonfigurasi pengaturan akses dan autentikasi berbasis kunci. Lalu gambarnya hampir sama, cuman ada perubahan sedikit, yaitu perubahan port SSH pada file konfigurasi. Cuman perbedaannya, yang tadinya dia 22 sekarang harus menjadi port ganti sesuka kalian. Contoh punya saya port 2103. Itu supaya untuk perubahan ini dilakukan mengganti port layanan SSH standar atau buka kurung 22 ke port custom demi meningkatkan keamanan server dari upaya akses yang tidak sah. Setelah berhasil kembali login ke IP yang menggunakan port yang baru, kegunaan menggunakan port baru atau port custom ini adalah guna supaya membuat server kita aman dari orang lain, ibaratkan seperti password tambahan. Nah, gitulah cara-caranya yang part 2 supaya tidak bisa dibobolkan orang atau tidak mudah ditebak. Baru langkah ketiga atau part 3 menginstal OwnCloud via VirtualBox. Ya, pertama-tama membuka halaman web Turnkey Linux untuk OwnCloud. Pengguna membuka web resmi Turnkey Linux di alamat www.turnkeylinux.org/OwnCloud lewat browser. Di halaman ini digunakan untuk melihat detail aplikasi OwnCloud yang dipakai buat penyimpanan cloud seperti Google Drive versi sendiri. Sekaligus mengambil file installer ISO versi 18.0 yang nantinya bakal diinstal ke server virtual. Baru langkah selanjutnya, pembuatan virtual manage OwnCloud di VirtualBox. Pengguna dapat membuat virtual machine
baru pada Oracle VirtualBox dan mengisikan nama VM on cloud. Maksudnya tuh mengisikan nama masing-masing ya. Contoh seperti punya saya tuh VM on cloud-nya. Pada tahap ini pengguna menentukan direktori penyimpanan VM dan memilih file installer yang sudah diunduh sebelumnya serta mengatur tipe sistem operasi ke Linux sebagai persiapan installer server on cloud. Baru ke langkah selanjutnya atau langkah yang kedua atau yang ketiga, konfigurasi jaringan virtual make hand on cloud. Pengguna masuk ke menu setting pada virtual make hand on cloud untuk mengatur adapter jaringan. Setelah diubah dengan memilih adapter WiFi agar mesinnya virtual terhubung langsung ke jaring fisik yang sama dengan komputer host. Lalu ada pengaturan partisi hard disk pada instalis Turkey on cloud. Pengguna menjalankan VirtualMax on cloud hingga masuk ke tahap partisi media penyimpanan di Debian pada penyimpanan di Debian installer live. Pada tahapan ini pengguna memilih metode partisi untuk menggunakan seluruh ruang penyimpanan agar virtual secara otomatis sekaligus mengonfigurasi logical volume manager agar manajemen ruang disk lebih fleksibel. Lalu konfirmasi format dan penulisan perubahan disk. Ini contohnya. Setelah itu tekan yes agar sistem memulai proses format partisi serta menerapkan perubahan struktur penyimpanan secara permanen. Baru ada proses instalis dan salin berkas sistem. Nah, setelah tadi tekan yes, inilah bentuk gambarnya. Semacam lagi proses sehingga menunggu 100%. Setelah itu instalisasi grup boot loader pada hard disk. Nah, gambarnya seperti ini. Setelah tadi udah berprosesnya sehingga 100%, maka kita bagi para pengguna tuh memilih yes agar grup terpasang pada sektor utama sehingga sistem operasi Turkey on cloud dapat melakukan proses booting dengan normal saat dinyalakan. Finalisasi installation dan reboot system. Setelah selesai dilakukan pada tahap akhir ini, pengguna memilih opsi exit and reboot, lalu menekan OK untuk melepas media installer secara otomatis dan melakukan restart pada mesin virtual agar dapat masuk ke dalam operasi Turkey on cloud yang baru terpasang. Baru gambar selanjutnya itu ada proses booting pertama sistem operasi Turkey in Linux. Inilah contoh gambarnya, gambar proses booting pertama. Setelah mesin virtual di reboot, sistem melakukan booting pertama kali dengan menjalankan berbagai layanan utama terlihat pada layar ini, dan webmin berhasil dijalankan dengan status OK. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu konfigurasi kata sandi root atau Turkey VirtualBox configuration. Pada tampilan ini, VirtualBox configuration, pengguna diminta untuk membuat kata sandi password yang baru untuk akun root. Kata sandi ini digunakan sebagai hak khusus di administrator tertinggi pada sistem operasi dengan ketentuan keamanan minimal 8 karakter sehingga mengombinasikan huruf besar kecil atau angka dan simbol. Setelah itu, konfigurasi nama domain outload. Setelah tahap sebelumnya, sistem menampilkan menu outload. Pengguna dapat menentukan nama domain yang akan digunakan untuk mengakses layanan outload, misalnya